Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan instalasi DNS server pada Debian 10. Jadi sebelum kita melakukan instalasi server, terlebih dahulu kita persiapkan dulu untuk repositorinya, sehingga nanti ketika kita install secara online itu lebih cepat. Nah, untuk repositori di sini saya akan gunakan repositori lokal yang ada di internet. Saya siapkan dulu, jadi kita harus mencari dulu repositorinya, disesuaikan saja dengan versi distro kita. Repositori Debian 10 Blaster. Oke, saya ambil repositori dulu. Oke, jadi repositori di sini nanti digunakan untuk sebagai tempat atau sebagai server untuk mendownload atau mengunduh aplikasi-aplikasi yang akan kita install pada server kita. Nah, di sini ada beberapa repositori yang menyediakan untuk versi Buster. Jadi ini harus disesuaikan. Kalau misalkan Debian kita Debian 10 ya, berarti kita menggunakan repositori yang Buster. Oke, saya copy dulu di sini. Kemudian saya masukkan di sini di Pico etc apt source. Saya masukkan yang ini, saya buang semuanya, kemudian repositorinya saya masukkan di sini. Oke, kalau sudah saya simpan, yes. Oke, jangan lupa buat teman-teman silahkan diupdate dulu, tapi sebelum diupdate pastikan dulu server kita itu connect ke internet. Saya coba cek dulu. Oke, sudah connect, berarti saya bisa mengupdate repositori saya apt-get update. Untuk berapa lama ini tergantung dari kecepatan internet kita ya. Ini saya ngambil untuk repositorinya ke data utama Surabaya. Oke, sudah selesai, artinya kita server kita ini sudah siap untuk menginstal langsung ya. Jadi sekarang saya mau menginstal atau menjadikan server ini sebagai server DNS. Jadi saya akan menginstal DNS server dengan menggunakan daemon bin 9. Oke, kita install dulu apt min-get install. Install bin 9. Oke, yes. Oke, untuk apa server DNS ini di blog saya sudah saya jelaskan, di blog taufikroom.wordpress.com saya sudah menjelaskan bahwa DNS ini sebagai penerjemah lah antara IP address ke domain, kemudian dari domain ke IP, supaya nanti ketika kita manggil komputer itu kita tidak repot-repot menghafal IP addressnya, tetapi kita bisa menggunakan DNS atau domainnya gitu ya. Misalkan facebook.com, google.com, yahoo.com dan sebagainya. Itu adalah domain-domain yang sebenarnya di balik domain itu ada IP address. Jadi supaya supaya kita itu lebih mudah untuk mengingat nama host dari komputer, maka dibuatlah DNS. Oke, ini sudah selesai untuk instalasi binnya. Untuk selanjutnya saya akan install konfigurasi. Jadi setelah diinstal binnya itu nanti akan terbentuk di etc bin ini ya. Ada di etc bin. Nah, ini dia file-file yang hasil instalasi kita tadi. Nah, ini ada beberapa file yang akan kita gunakan nanti, yaitu di name config. Nah, kita akan buat dulu settingan atau konfigurasi di name config-nya ya. Ini konfigurasi dasar saja karena memang tutorial ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih newbie atau masih pemula.
sebenarnya tutorial sebelumnya itu sudah pernah saya buat, cuma di Debian yang versi lawas ya, 7, 8 dan seterusnya. Kalau ini kan versi baru, saya mau nyoba seperti apa sih kalau misalkan install Debian di versi distro yang 10 yang terbaru ini. Oke, kita akan konfigurasi dulu. Yang pertama adalah name config-nya. Pico, saya pakai Pico editornya, silakan teman-teman disesuaikan saja. Kemudian saya buatkan zona di sini ya, zona saya buat domainnya untuk contoh di sini taufik.net ya. Oke, kemudian untuk tipenya saya master. etc. Untuk file recordnya itu saya taruh di etc bin db.domain ya. Udah selesai. Selanjutnya saya akan buat reverse-nya zona 10.in ADDL dan apa tipenya juga master. Untuk filenya saya cari di etc bin db.ip. Oke, sudah saya simpan, Ctrl X, yes. Oke, kemudian kalau sudah karena tadi di zona untuk yang taufik.net itu saya path-nya diarahkan ke db domain, kemudian untuk yang di reverse-nya saya arahkan ke db.id. Maka kita harus membuat dua database ini, database domainnya sama database IP-nya. Kita akan buat dulu. Silakan biar cepat di copy saja. Jadi copy dari db.local di copy ke db.domain. Yang berikutnya copy dari db.1.7 di copy ke db.ip. Kemudian kita edit Pico domainnya. Ini konfigurasinya untuk saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih newbie, jadi ini masih dasar sekali, basic, terutama untuk teman-teman mahasiswa saya yang ada di fans. Taufik.net ini adalah domain saya. Oke, di sini juga taufik.net. Kemudian di sini taufik.net. Untuk penjelasannya sudah ada di blog saya, taufikroom.wordpress.com. Saya pakai yang gratisan saja. Oke. Oke, untuk yang db/ip-nya kita konfigurasi juga. Ini ada file reverse-nya ya. Taufik.net. Ini juga saya ganti taufik.net. Oke, untuk IP yang di sini karena ini file reverse ini dibalik ya. Dari misalkan IP saya itu kan kebetulan 200.10.10 10-nya itu kan ada di namebot config-nya yang tadi itu. Jadi tadi kan ada 10.in addr.arpa. Nah, 10-nya itu nanti nyambung dengan di sini. Jadi kalau di reverse dibalik itu 10 10 10 200 karena memang IP saya 200. Nanti untuk yang lain, untuk teman-teman itu bisa dikondisikan saja IP-nya. Kalau misalkan IP-nya 192.168.1.1, nah berarti di sini 1.168.192. Oke.
sudah disimpan saja, Ctrl X, yes. Nah, setelah itu kita restart untuk daemon binnya, etc init.d bin restart. Kalau ini tidak ada kesalahan berarti oke. Tapi kalau misalnya ketika di restart itu ada kesalahan file, berarti yang bermasalah adalah di name.conf-nya. Tapi kalau di name.conf-nya sudah benar, berarti tulisannya di sini oke. Kita tinggal sekarang nyoba saja. Kita nyoba saja dengan menggunakan nslookup. nslookup domain saya taufik.net. Oke. Untuk versi Debian 9 sama 10, nslookup itu tidak bisa digunakan ya. Karena memang nslookup itu bisa digunakan untuk yang versi 8, 7 dan sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi ada cara untuk bisa menggunakan nslookup, yaitu dengan cara menginstal dulu ya apt toolsnya, apt get install dns utils ini. Oke, yes. Oke, baru ini bisa kita gunakan nslookup. Nah, ternyata di sini masih ada error. Kenapa error? Karena memang resolve atau DNS saya, name server saya itu belum diarahkan ke server saya. Jadi saya perlu mengarahkan server saya ke 200 karena IP yang sebelumnya 10.10.1 itu adalah IP router saya. Maka saya ganti ke 200. X simpan, kemudian kita coba lagi nslookup taufik.net. Nah, kalau sudah seperti ini, servernya sudah ke saya sendiri ke 10.10.200, kemudian taufik.net ini juga dikenali 10.10.200. Ini berarti db.domainnya sudah bekerja dengan baik. Kita akan coba tes sekarang db.ip-nya apakah bekerja dengan baik atau tidak. nslookup IP saya. Oke, jadi ketika saya nslookup IP saya, maka yang keluar adalah taufik.net. Berarti DNS kita setelah sejauh ini sudah berhasil sukses. Nah, ini untuk tutorial DNS kira-kira seperti ini. Nanti selanjutnya saya akan membuat bagaimana membuat multi domain dan subdomain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.